Mari berdoa. Kami akan baca, dengar, renungkan sabda kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tetaplah berkuasa atas kami, agar sabda kebenaran kami pahami, sabda kebenaran kami lakukan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, bukan hanya saja menjadi pendengar firman yang setia. Berfirmanlah Engkau saat ini, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita buka kitab Ulangan pasal 26, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 akan kita baca secara berbalas-balasan. Kitab Ulangan pasal 26, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mempersembahkan Hasil Pertama. Ulangan pasal 26 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya ayat-ayat ganjil dan saudara-saudara membaca ayat-ayatnya yang genap. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan dan lengan yang teracung dan Ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang berkomitmen untuk memperlakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Di depan kita ini ada dessert table. Jadi kalau orang lihat ini model begini, tentu ada perayaan yang dilaksanakan. Jadi memang ini dessert table, kalau DP bahasa hari-hari, ini merupakan makanan penutup dalam sebuah event atau suatu acara. Ya pesta besar atau kecil, namanya dia ada seperti ini. Jadi habis orang makan makanan misalnya daging apa semua, makan penutup, orang makan yang seperti ini. Tapi sebentar orangnya nak mau makan, karena mau ada lilin sebentar, mau kasih menyala 3 kali. Subuh, siang, dan malam. Ini ada karena apa? Orang wilayah tanggal 13 merayakan ulang tahun yang ke-14 tahun. Wilayah Bitung 9. Jadi ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun wilayah Bitung 9 yang ke-14, maka orang semua di wilayah Bitung 9 ada 10 jemaat merayakan. Yang jemaat lain terus merayakan pada tanggal 18 yang lalu, orang hari ini. Dan yang kedua di 7 kabupaten kota.
Jadi 7 kabupaten kota ini merupakan adalah hari pengucapan syukur secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi biasakan kalau di bulan Juni itu kebanyakan di Minsel. Di bulan Juni Minsel, kemudian di bulan Agustus pada umumnya itu di wilayah Tomohon dan Minahasa merayakan pesta iman pengucapan syukur. Dan Torang di Bitung itu biasanya bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk di Bitung ini, pertama sekali Torang merayakan pengucapan syukur, itu atas inisiatif saya sebagai Ketua Bamak waktu itu di Kota Bitung. Dulu kan tidak ada istilah pengucapan syukur, tapi nanti saya informasikan, laporkan kepada almarhum Bapak Wali Kota Hani Sondak pada waktu itu, maka dilaksanakanlah ibadah pengucapan syukur Kota Bitung dalam rangka perayaan juga HUT Kota Bitung. Jadi orang kasih sesuai, HUT Kota Bitung itu di bulan Oktober, maka dilaksanakanlah pesta iman pengucapan syukur. Tetapi karena ada pandemi COVID-19, 2 tahun yang lampau, saya tidak baking-baking. Tetapi Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Don Kambe SE, dia menyampaikan bahwa untuk tahun 2022, untuk pengucapan syukur dilaksanakan serentak tanggal 25 September seperti yang orang rayakan hari ini. Jadi memang orang di Bitung tidak ada perasa. Tapi kalau di gunung-gunung, di Minsel, di Tomohon, kita lihat di FB, kita teman-teman, tadi malam dorang pada umumnya dorang babakar nasi jaha, baking dodol, kecuali kolom 25 Kang. Kolom 25. Ada baking Kang. 28 kote Kang. Ada baking. Atau ada jual cari dana. Oh, ada cari dana kote. Tak kira ada baking for orang semua serbu ini Kang. Begini habis ibadah terus semua ke sana. Nah, ternyata kote dalam rangka cari dana. Oh, ya tidak apa-apa. Nah, saudara, pembacaan Torang di minggu yang berjalan ini merupakan satu harapan, satu kerinduan daripada Musa. Jadi waktu itu memang Bapak Ibu Musa, kita pernah jelaskan tuh bahwa Musa dia tidak bisa memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Jadi memang kenapa? Jadi cuma satu hal yang saya pernah jelaskan bahwa Musa waktu itu Tuhan bilang, Musa, kalau misalnya orang Israel dorang berkeluh kesah, haus meminta air, jangan angkat itu tongkat, tetapi cumujo. Jadi perkatakan batu keluar air. Jadi itu perkataan, jangan angkat tongkat. Memang ada beberapa tempat ketika orang Israel dahaga, haus, dorang mengeluh, Musa angkat itu tongkat, kemudian meletakkan tongkat itu di batu-batu cadas, keluar mata air. Tetapi kali ini Tuhan bilang, Musa, jangan ngana kalau orang berkeluh kesah, ngana cumujo, air keluarlah dari batu-batu cadas. Tetapi saudara, Musa kan manusia. Dia punya kekurangan, punya kelemahan. Dan pada waktu itu dia emosi sekali, dia marah-marah. Kenapa? Karena umat Israel seakan-akan mau benci pada dia. Orang bilang begini, Musa, karena mau kasih mati orang di padang gurun ini, orang kehausan, orang perlu air. Lebih bagus orang tinggal di Mesir sebagai budak, orang hidup, nyak menderita seperti ini. Aduh, Musa secara manusia, dia hati panas. Sangkin dia panas dia hati, dia angkat itu tongkat, kon dia banting itu tongkat di batu-batu cadas. Memang Bapak Ibu, air keluar. Orang Israel yang dahaga, yang haus, dorang minum sepuas-puasnya. Dorang senang, soalnya tidak haus lagi. Tindakan baik yang dilakukan Musa, tetapi ternyata Musa tidak berkenan dengan tindakan yang dia lakukan. Dan pada akhirnya apa? Tuhan bilang, Musa, kita bilang kok jangan ngana angkat tu tongkat, mar ngana baking, ngana melanggar kita pe ketetapan, ngana melanggar kita pe peraturan. Ngana yang boleh masuk di negeri yang kita ada janjikan. Cuma sekecil sekali Bapak Ibu. Tapi itu sangat berarti.
Namanya aturan, ketetapan yang disampaikan Tuhan Allah, jangan dilanggar. Peristiwa di Moab. Peristiwa di Moab. Waktu itu orang Israel, mereka kawin-mawin dengan orang Moab. Orang Israel sebagian besar mereka meninggalkan kepercayaan terhadap Tuhan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan membinasakan satu hari jumlah 24.000 manusia mati dibunuh oleh Tuhan. Sampai ada seorang teolog yang bernama Marcion, dia bilang begini, bukan main. Allah dalam perjanjian lama katanya, Allah yang kejam. Kalau dia bilang nate. Tetapi Allah dalam perjanjian baru, Allah yang penuh kasih katanya. Tapi saya harus katakan kepada Bapak Ibu, Allah perjanjian lama, Allah dalam perjanjian baru, itu adalah Allah yang sama. Dianya nak kejam, tetapi kenapa terjadi pembinasaan? Karena satu hal, melanggar ketetapan dan peraturan. Nah, di sini juga Musa ketika orang Israel sudah mendekati tanah Kanaan, hampir sampai dorang. Musa berkhotbah, Musa berpidato, menyampaikan hal-hal yang penting untuk dilakukan oleh orang Israel jika dorang tiba masuk di negeri Kanaan. Tuhan bilang, kalau ngoni so masuk di negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu, dan ketika kamu melakukan panen, maka kamu harus memberikan persembahan yang namanya persembahan hasil pertama. Jadi Bapak Ibu, orang Israel dorang sampai di Kanaan, dorang itu langsung menanam. Tetapi yang luar biasanya, tanah Kanaan itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Sekarang kan masih ada kan perang apa? Israel dan Palestina. Palestina bilang bahwa itu tanah di Gaza itu dorang punya. Padahal saudara tahu kan, ini jelas di Alkitab so bilang bahwa tanah Kanaan, kalau dulu namanya Kanaan, tapi sekarang nama so Israel, so berubah. Dulu Kanaan, sekarang Israel. Sama dengan Yakub toh. Jadi Yakub nama pertama Yakub, kedua Israel, dirubah Israel. Siapa lagi yang mengalami perubahan nama? Abraham. Abraham nama pertama Abram, tetapi kemudian dia menjadi Abraham. Oh? Kalau Saulus dan Paulus dia sama Bapak Ibu. Bukan bilang begini, oh dulu DP nama Saulus, kok setelah dia bertobat jadi Paulus. Nyanda Bapak Ibu. Cuma DP istilah bahasa yang dipakai. Tapi Saulus dan Paulus itu sama. Tapi kalau Abram dan Abraham itu beda Bapak Ibu. Abraham dan Abram itu beda. Orang yang sama tapi nama yang berbeda. Nah, saudara zaman itu Tuhan memberikan tanah kepada orang Israel. Yaitu tanah yang ada sekarang. Tetapi kan terjadi persengketaan. Nah, persengketaan itu Bapak Ibu kalau saat ini bukan menyangkut agama. Tapi menyangkut politik. Jadi di Palestina itu ada yang namanya seperti Partai Hamas. Partai Hamas itu dia kalau zaman dulu sama yang permesta. Dia berada menyusup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga waktu itu TNI pusat susah untuk berperang dengan permesta. Karena permesta ada di tengah-tengah masyarakat. Ketika permesta melakukan penyerangan, ternyata yang mati adalah rakyat atau masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Cuma orang besar-besarkan seakan-akan kok setiap ada terjadi sesuatu di Palestina, lihat orang Kristen sebunuh orang Islam. Padahal saya mau katakan, di Israel itu Bapak Ibu,
Yang paling banyak bukan orang Kristen. Yang paling banyak adalah agama Yahudi. Kedua agama Islam. Ketiga agama Kristen. Jadi ingat Bapak Ibu. Di Israel itu di paling banyak agama itu bukan agama Kristen. Tetapi agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi kalau dikatakan bahwa Israel menyerbu Palestina, Islam Kristen menyerbu Islam, itu salah Bapak Ibu. Itu propaganda yang jelek. Propaganda yang tidak bagus yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang ada di negara kita. Yang pada akhirnya menciptakan kebencian terhadap orang-orang Israel. Nah, saudara, Musa bilang, kalau engkau Yesus sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan, dan kamu menanam gandum, menanam anggur, dan ketika panen pertama Bapak Ibu, panen pertama itu buah sulung, dalam Alkitab itu DP nama persembahan ukupan. Persembahan ukupan artinya persembahan yang pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan, bawa di tempat yang ditentukan, letakkan di bakul, kasih Pak Imam. Sebagai apa? Ini ayat 3 ada bilang begini, luar biasa. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allah, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangku. Jadi ketika orang bawa itu persembahan di hadapan imam, orang harus cumu itu di ayat 3. Kemudian orang harus cumu lagi di ayat 5. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu orang Aram, seorang penggembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan selanjutnya. Jadi ketika orang melepas itu bakul di muka imam, mereka harus cumu. Bahwa torang dulu pirua, torang nenek moyang itu cuma penggembara, pergi di Mesir cuma 70 orang. Tetapi ketika orang banyak, orang mendapatkan penindasan, orang bermohon kepada Tuhan untuk terjadi kelepasan. Tuhan mendengarkan orang permohonan dan Tuhan melepaskan orang dari tanah Mesir. Dia menuntun orang sehingga orang boleh tiba di negeri Kanaan ini. Jadi ketika orang bawa persembahan, itu merupakan ungkapan syukur Pak Tuhan. Sampai itu orang Bapak Ibu. Ketika orang membawa persembahan kepada Tuhan, orang juga boleh berkata dalam hati, Tuhan makasih untuk hari ini Engkau memberkati kami. Makasih Tuhan, tanggal 18 ada ibadah di gereja, tanggal 19 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Tuhan menyertai kami, memberkati kami dalam pekerjaan, dan hari ini kami ada di gedung gereja untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Jadi motivasi yang hendak disampaikan Musa kepada orang Israel ketika mereka akan memberikan persembahan yang pertama kepada Tuhan, yaitu dalam rangka ucapan syukur bahwa dorang itu dulunya budak, ucapan syukur bahwa Tuhan menuntun mereka, ucapan syukur bahwa Tuhan memberkati pekerjaan yang mereka lakukan. Amin. Orang semua punya pekerjaan Bapak Ibu. Hasil mungkin berbeda. Ada yang pendapatan 1 bulan ada 1,5 juta. Ada yang 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Itu tergantung daripada berkat yang Tuhan berikan pada orang. Di Alkitab tidak ada bilang begini, orang Kristen tidak boleh kaya. Ketika kaya berdosa. Tidak ada Bapak Ibu. Saya juga sebagai pendeta sangat bahagia, sangat gembira, sangat bersuka cita. Ketika kehidupan ekonomi Bapak Ibu sekalian itu diberkati melimpah oleh Tuhan Allah. Diberkati melimpah oleh Tuhan Allah. Saya sebagai pendeta sangat bergembira, bersuka cita. Nah, ketika orang diberkati oleh Tuhan Allah, marilah orang belajar. Orang belajar untuk mengingat, mengenang Tuhan. Kita dulu Tuhan pernah sakit ini. Kalau mau iko itu, kata dokter, selama mati kita Tuhan. Tuhan kita pesaki ini. Kalau mau iko akan tuh mau, kita yang boleh mau bekerja. Tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi hingga hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Nah, tanggung jawab orang.
Ketika orang mendapatkan keselamatan, ketika orang diberkati dalam pekerjaan, belajarlah Bapak Ibu seperti orang Israel. Mengingat, mengenang dan mengenang betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Pembacaan minggu lalu luar biasa. Pembacaan minggu lalu itu yang masih ingat-ingat, itu inisiatif daripada jemaat Filipi, Tesalonika dan Berea. Bilang ke Paulus, Paulus kasih libatkan orang untuk membantu, untuk memberikan pelayanan kasih, berdiakonia bagi jemaat di Yerusalem. Bayangkan Bapak Ibu, Paulusnya tidak suruh, tetapi inisiatifnya dorang. Bayangkan orang sangat berinisiatif misalnya ketika orang diberkati dalam kehidupan, berinisiatif untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memang dalam Alkitab, persembahan yang diberikan adalah persembahan hasil pertama. Jadi hasil pertama itu misalnya orang bawa PT padi, orang bawa 1 bakul kepada Tuhan. Ya memang itu orang dibitungkan, kadang ada tani, nelayan juga banyak, tapi kan kalau di Madidir ini kan yang nelayan seperti di tempat-tempat yang lain. Tetapi bagaimana saya mengajak orang semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, talenta yang Tuhan anugerahkan bagi orang, dan ketika orang dapat berkat, mari orang belajar bahwa orang dapat berkat ini karena ada sehat, karena ada kuat, ada keselamatan, ada perlindungan yang Tuhan sudah berikan 4 orang. Mungkin ada yang dapat 1 bulan, ada yang dapat 1 minggu, ya tergantung. Bagaimana orang memberi dalam kesukacitaan. Ketua Sinode Khotbah kemarin di atas, dia bilang bahwa hal memberi itu Bapak Ibu bukan menyangkut kaya miskin. Hal memberi itu bukan menyangkut sedikit banyak. Tetapi hal memberi itu tergantung dari iman dan hati orang percaya. Ada orang kaya tapi kikir untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ada orang miskin, dia memberi, orang bilang dia cuma 10.000, tetapi dia pendapatan sedikit, tapi dia sanggup untuk memberi. Itu lahir dari apa? Lahir dari hati yang dalam. Saya senang ketika ada orang bilang begini, pendeta, kita kalau nyenak masuk gereja, rasa hampa hidup di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oh, kita dengar tuh kata itu, sangat senang. Kalau nyenak masuk gereja, hampa rasanya ini hidup Senin sampai dengan Sabtu. Aduh, kita bayangkan, oh Tuhan, kalau dia bilang bagi Tuhan, pendeta, kita kalau tidak memberi sesuatu kepada Tuhan, rasa berdosa kita. Karena berkat Tuhan ada kasih pak kita begitu amat banyak. Duh, kalau ungkapan seperti itu memang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hanya mengingatkan orang. Tergantung Bapak Ibu untuk memberi atau tidak, tergantung Bapak Ibu sekalian. Pertanggungjawaban bukan kepada diaken penatua, bukan kepada ketua BPMJ, tapi pertanggungjawaban orang untuk memberi sesuatu itu kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.